Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita yang sangat menarik yaitu Kaisang Pangarep resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Kaisang Pangarep resmi menjadi Ketua Umum DPP PSI menggantikan Giring Ganesha Jumarjo ya setelah terpilih di Kopdarnas pada Senin 25 September 2023 di Jakarta. Kini Kaisang adalah Ketua Umum PSI ketiga setelah Giring dan Grace Natali. Sahabat sekalian, bahasan tentang masuknya Kaisang ke dalam PSI sempat menjadi sebuah perhatian yang mengundang banyak katakanlah analisa dari berbagai pihak ya, dan ini menunjukkan bahwa Kaisang ya dalam tanda kutip benar-benar istimewa, karena di Republika Kuwait ini juga disebutkan bahwa uniknya Kaisang menjadi ketum PSI hanya berselang 2 hari setelah bergabung ke partai anak muda itu. Namun kini Kaisang menjadi orang nomor 1 di PSI. Tentu saja kalau kita lihat dalam tataran berpikir secara umum adalah hal yang tentu butuh waktu dan reputasi atau bahkan katakanlah soal integritas yang ditunjukkan oleh seorang anak muda termasuk kapasitas untuk bisa menjadi orang nomor 1 di sebuah partai. Namun Kaisang cukup 2 hari dan langsung menjadi ketua umum. Ini yang kita sebut di awal sebagai tanda kutip istimewa. Nah, sahabat sekalian, Kaisang berterima kasih kepada Ketua Dewan Pembina PSI dan dia mengatakan bahwa PSI adalah kapal besar. Dia senang ya, organ relawan Jokowi juga mendukungnya menjadi Ketua Umum PSI. Kita akan menuju ke sana, ucap Kaisang optimis. Nah, apa yang bisa kita lihat dari fakta Kaisang menjadi Ketua Umum PSI? Pertama, secara politik ya tentu saja Kaisang tidak bisa lepas dari power yang dimiliki oleh sang ayah yaitu Presiden Jokowi. Nama Presiden Jokowi tentu menjadi sebuah pertimbangan yang signifikan. Kenapa kemudian sebuah partai seperti PSI rela menyerahkan kemudi perjalanan partai ke depannya kepada seorang Kaisang yang kalau dilihat dalam konteks debat-debat orang yang mau jadi gubernur lah, mau jadi presiden lah, itu ditanya track recordnya apa, sudah bisa apa, sudah punya karya apa. Dan di sini Kaisang tidak perlu menjawab itu semua, dia langsung diterima menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ya, ini fakta politik. Kita melihatnya sebagai sebuah hal yang menarik begitu ya. Artinya ini adalah realitas politik kita. Yang kedua, PSI dalam konteks politik boleh jadi memang menggantungkan ya upaya untuk menjadikan partai ini lolos ke parlemen dengan cara ya katakanlah mengundang atau menggunakan nama besar Presiden Jokowi. Jadi di sini mutualistik terjadi. Satu sisi Presiden Jokowi membutuhkan sebuah partai dan sisi lain ada partai yang kemudian membutuhkan kekuatan seorang Presiden Jokowi, dan dalam hal ini Kaisang yang kemudian turun. Tentu saja ini dalam sisi skenario politik satu hal yang tidak dibahas dalam satu malam. Artinya ini sebuah desain yang dipersiapkan dan tentu saja ada sebuah target jangka menengah dan jangka panjang baik dari Presiden Jokowi saat ini maupun PSI itu sendiri. Nah, sahabat kalian, tentu saja kalau kita hubungkan relasi PSI dengan PDIP, ya hadirnya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ini tentu saja ya bagaikan petir di siang bolong, mungkin begitu ya kalau dianggap serius oleh PDIP, tetapi bisa saja PDIP ya cuek bebek dan seterusnya. Hanya saja kalau kita perhatikan statement dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto
sebelum ini dia mengatakan ketika awak media bertanya apakah benar ada renggang hubungan antara Megawati dengan Jokowi, dan Hasto menjawab dengan mengatakan tidak benar alias membantah. Hubungannya krek gitu kan. Enggak tahu ini bacanya krek atau krek karena kita nggak lihat videonya ya. Kita hanya membaca beritanya ini. Ujar Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta Senin 25 September. Krek yang dimaksud adalah hubungan keduanya dekat sama sekali. Ibu Mega, Pak Jokowi itu krek, punya emosional banding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama. Badan Riset Inovasi Nasional punya komitmen, ucap Hasto. Namun, ketika kemudian Kaisang menjadi ketua umum PSI, akankah krek itu masih seperti yang diartikan oleh Hasto Kristianto, atau krek itu menandakan ada sesuatu yang retak dan kemudian patah? Sahabat kalian, kita tentu akan melihat ke depan seperti apakah kira-kira ya tawaran kemudian program yang akan diajukan oleh PSI di bawah ketua umum ya seorang anak muda Kaisang, ya putra seorang presiden, dan ini menarik untuk kemudian dilihat ke depan. Jika ternyata nanti di dalam perjalanannya memang ada yang menarik, ya secara hukum sosial orang suka kepada hal-hal yang menarik. Tetapi apakah yang menarik itu betul-betul memberikan sebuah dampak secara positif dan langsung atau konkret kepada perubahan masyarakat menjadi sejahtera, atau sebaliknya, ini yang akan menjadi sebuah babak yang harus ya katakanlah dituntaskan dengan baik oleh PSI dan Kaisang itu sendiri. Tapi bagaimanapun ya, karena dia masuk sebagai ketua umum partai dan tidak lama lagi adalah pesta demokrasi, ya selamat berjuang untuk Kaisang dengan PSI, dan tentu saja masyarakat juga punya sebuah catatan-catatan yang pada akhirnya akan melabuhkan suara dan aspirasinya kepada partai politik tertentu, dan juga mungkin menggemari mendukung ketua umum partai politik tertentu. Satu hal yang pasti, karena Kaisang adalah anak muda, tentu saja sebuah terobosan diharapkan. Kita butuh anak muda yang punya kecerdasan, retorika, tapi pada saat yang sama juga mampu menjadikan gagasan-gagasannya sebagai satu program kerja yang nyata. Disinilah kemudian nanti waktu akan memberikan ujian kepada PSI, kepada Kaisang, dan tentu saja ini adalah hal yang cukup menarik ya. Misalnya, apakah misalnya ya partai yang lain juga mau mengangkat ketua umum yang muda di masa yang akan datang? Ataukah kemudian kasus PSI dan Kaisang benar-benar hanya akan menjadi eksklusivitas sejarah hari ini yang kemudian tidak pernah ada lagi? Kita tidak tahu. Yang jelas partai politik harus berbenah, ketua umum partai politik harus punya kepedulian, kapasitas, keberanian, dan pembuktian bahwa dirinya betul-betul membela rakyat kecil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.